Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Hafiz Hairi dengan NIM 231091131310032 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi reproduksi pria dan wanita, atau bisa kita sebut genitalia maskulina dan genitalia feminima, dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, MKes. Langsung saja, yang pertama adalah genitalia maskulina. Pada organ laki-laki bisa kita jelaskan di sini ada yang namanya penis. Penis adalah organ reproduksi eksternal pada pria yang memiliki fungsi utama dalam sistem reproduksi dan sistem kemih. Fungsi utama penis dalam sistem reproduksi adalah untuk mengalirkan semen yang mengandung sperma yang dihasilkan oleh testis ke dalam saluran reproduksi wanita selama ejakulasi, sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Selain itu, penis juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Bagian utama dari penis adalah corpus cavernosum, corpus spongiosum, glans penis, dan uretra. Dapat dilihat di sini, eh, ini adalah vesika urinaria atau kantong kemih. Dan ini adalah uretra sepanjang sini yang berujung pada ostium uretra externum. Pada bagian badan, batang atau korpus, bisa kita lihat di sini ada korpus cavernosum dan korpus spongiosum penis yang berfungsi sebagai ereksi pada sistem reproduksi. Lalu lapisan-lapisannya ada tunica albuginea, lalu di kepalanya ada corona glandis dan glans penis. Di sini bisa kita lihat adalah vesika urinaria, ada kelenjar prostat, lalu ada bulbus penis di sini, dan corona glandis dan glans penis. Ini adalah corpora cavernosa penis dan corpus spongiosum. Lalu selanjutnya ada skrotum, bisa kita lihat di sini. Skrotum itu kantung kulit yang terletak di bawah penis, berfungsi sebagai pelindung dan pengatur suhu bagi testis. Secara anatomis, skrotum terdiri dari lapisan kulit luar, jaringan otot yang disebut dartos, dan lapisan dalam yang disebut tunica vaginalis. Otot kremaster di dalam skrotum berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan penis, untuk menurunkan testis agar tetap berada pada suhu optimal, yang penting untuk produksi sperma yang sehat. Jadi ototnya itu eh, untuk menjaga suhu. Jika suhu di testis terdeteksi panas, maka ototnya akan mengendur dan menjauhi tubuh. Jika suhu di testis terdeteksi dingin, maka ototnya akan berkontraksi naik mendekati tubuh dan untuk menghangatkan testis tersebut. Secara anatomis bisa kita lihat di sini. Ini adalah lapisan-lapisan dari skrotum. Pertama ada kutis, yaitu jaringan kulit luar. Lalu ada tunica dartos. Lalu ada fascia spermatica externa yang melindungi testis. Lalu ada fascia cremasterica dan otot cremaster yang berfungsi untuk menurunkan dan mendekatkan testis. Sini ada fascia spermatica externa, musculus cremaster, fascia spermatica interna, tunica vaginalis testis, tunica
Vaginalis, testis, lamina, visceralis. Selanjutnya ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berbentuk oval dan berjumlah dua, terletak di dalam skrotum. Secara anatomis, testis terdiri dari lobulus yang berisi tubulus seminiferus, di mana spermatogenesis atau produksi sperma terjadi. Testis juga mengandung sel-sel Leydig yang bertanggung jawab untuk produksi hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik sesuai seksual sekunder pada pria. Testis terhubung dengan epididemis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma sebelum dikeluarkan melalui saluran reproduksi. Jadi, testis ada dua pada tubuh manusia laki-laki yang di dalamnya ada lobuli testis atau ruang-ruang testis, lalu ada septula testis, sekat-sekat yang membagi ruang-ruang tersebut. Lalu ada lapisan tunika albuginea. Setelah calon-calon sperma yang telah jadi telah selesai dibuat, maka sperma itu akan bergerak menuju ductuli efferentes testis sini. Maka dia akan melakukan pematangan pada epididymis. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada epididymis. Epididymis adalah struktur berbentuk tabung panjang dan melingkar yang terletak di belakang testis, yaitu ini. Secara anatomis, epididymis terdiri dari tiga bagian, kaput atau bagian kepala, lalu korpus, bagian badan, dan kauda, bagian ekor. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma setelah diproduksi di testis. Sperma yang belum matang memasuki epididymis dari testis dan selama perjalanan melalui saluran ini, sperma menjadi matang dan memperoleh kemampuan untuk bergerak dan membawahi sel telur. Epididymis juga berperan dalam transportasi sperma menuju vas deferens atau ductus deferens selama ejakulasi. Jadi setelah diproduksi oleh testis, maka sperma itu akan berjalan melalui sepanjang epididymis ini untuk pematangan yang selanjutnya akan menuju ductus deferens. Selanjutnya adalah ductus deferens atau vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang dan berotot yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Dari epididymis ke uretra, saluran uretra. Secara anatomis, vas deferens memulai perjalanan dari kauda epididymis melewati pangkal skrotum dan masuk ke rongga perut melalui saluran inguinal. Saluran ini kemudian bergabung dengan ductus dari vesicula seminalis untuk membentuk ductus ejaculatorius yang mengalirkan sperma ke dalam uretra. Fungsi utama dari vas deferens atau ductus deferens adalah untuk mengangkut sperma matang dari epididymis menuju uretra selama proses ejakulasi. Jadi, setelah diproduksi oleh testis, sperma selanjutnya melakukan pematangan pada epididymis. Sini. Setelah pematangan, sperma bergerak menuju uretra. Sini, sepanjang uretra itu, kemudian bergabung dengan ductus dari vesicula seminalis. Di sini. Selanjutnya adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar
ini yang terletak di belakang kandung kemih dan di depan rektum, berfungsi untuk menghasilkan cairan yang menjadi bagian utama dari semen. Secara anatomis, fascicula seminalis terdiri dari struktur tubulus yang berkelok-kelok dan berakhir di ductus excretorius yang bergabung dengan vas deferens untuk membentuk ductus ejaculatorius. Cairan yang dihasilkan oleh fascicula seminalis kaya akan fruktosa yang menyediakan energi bagi sperma untuk bertahan hidup setelah ejakulasi, serta zat lain yang membantu meningkatkan motilitas dan viabilitas sperma. Jadi setelah diproduksi oleh testis berjalan menuju dengan epididymis melanjut ke ductus deferens atau vas deferens, kan dia akan menuju ke fascicula seminalis dan bergabung. Nah, ini sini untuk membuat bercampur dengan cairan semen yang dibuat oleh vesicula seminalis. Selanjutnya adalah prostat yang kalau bisa dilihat di sini. Prostat adalah kelenjar kecil seukuran kacang kenari yang terletak di bawah kandung kemih atau fascia urinaria dan mengelilingi bagian atas uretra pada pria. Secara anatomis, prostat terdiri dari beberapa lobus. Bisa kita lihat di sini. Ya, maaf di sini. Lobus prostat medius, lobus prostat sinister, lobus prostat dexter, basis prostat ya, dan jaringan kelenjar yang menghasilkan cairan prostat, komponen penting dari semen. Cairan ini bersifat basa untuk membantu melindungi sperma dengan menetralkan keasaman lingkungan di uretra dan saluran reproduksi wanita. Jadi, cairan semen yang basa ini membantu eh, daripada sperma untuk bertahan hidup di cairan di dalam lingkungan vagina yang asam, sehingga bisa bertahan hidup dan tidak mati oleh eh, lingkungan yang asam pada reproduksi wanita. Lalu prostat juga memiliki otot polos yang membantu dalam pengeluaran semen selama ejakulasi dengan kontraksi yang kuat mendorong semen ke dalam uretra. Jadi prostat ini juga memiliki otot yang berfungsi sebagai eh, membantu cairan semen dan sperma ini keluar daripada uretra supaya cairan tersebut dengan kuat menyembur agar bisa masuk ke dalam vagina dan organ reproduksi wanita agar bisa cepat membuahi dari daripada ovum yang nantinya akan ketemu. Lalu selanjutnya adalah kelenjar bulbourethralis atau kelenjar Cooper. Bisa kita lihat di sini. Kelenjar bulbourethralis, bulbourethralis juga dikenal sebagai kelenjar Cooper, yaitu sepasang kelenjar, ada dua, bisa kita lihat di sini, kecil di sepanjang uretra pria. Secara anatomis, kelenjar ini berada di sisi uretra membranosa. Bisa dilihat di sini. Dan berfungsi menghasilkan cairan bening dan kental yang dikenal sebagai cairan praejakulasi atau bisa kita sebut eh, cairan pelumas. Cairan ini dikeluarkan ke dalam uretra sebelum ejakulasi. Jadi sebelum ejakulasi cairan semen dan cairan sperma
Glandula bulbotralis ini akan menghasilkan cairan bening pelumas sebelum keluarnya cairan semen untuk melumasi uretra serta menetralkan asam yang mungkin tersisa di urin, menciptakan lingkungan yang lebih bersahabat bagi sperma selama ejakulasi. Jadi juga berfungsi untuk melindungi sperma agar tidak mati terlebih dahulu sebelum memasuki organ reproduksi wanita. Bisa kita lanjut ke organ reproduksi wanita, yaitu genitalia feminina. Yang pertama adalah vulva. Vulva adalah bagian eksternal dari alat kelamin wanita yang meliputi berbagai struktur di sekitar pembukaan vagina. Bisa kita lihat di sini. Secara anatomis, vulva terdiri dari mons pubis, ini, labia mayora dan labia minora. Bisa kita lihat di sini, labia minor dan labia mayor. Lipatan kulit luar dan dalam yang mengelilingi pintu masuk vagina. Klitoris, organ kecil dan sangat sensitif yang berperan penting dalam rangsangan seksual. Bisa kita lihat di sini, glandula klitoridis, serta lubang uretra dan pembukaan vagina. Lubang uretra sangat kecil di sini dan pembukaan vagina. Vulva juga mengandung kelenjar yang menghasilkan pelumas untuk menjaga kelembaban dan melindungi area genital. Selanjutnya, kita masuk ke dalam, yaitu vagina. Vagina adalah saluran fleksibel yang terletak di antara vulva dan rahim pada wanita. Saluran ini, vagina memiliki panjang sekitar 7 sampai 10 cm dan terbuat dari jaringan otot yang dilapisi oleh mukosa. Saluran ini berfungsi sebagai jalur aliran menstruasi, tempat penetrasi selama hubungan seksual, dan saluran kelahiran bayi selama persalinan. Dinding vagina memiliki kemampuan untuk meregang dan kembali ke ukuran semula, serta dilapisi oleh lapisan mukosa yang menghasilkan sekresi untuk menjaga kelembapan dan melindungi dari infeksi. Kenapa vagina memiliki kemampuan untuk meregang dan kembali ke ukuran semula? Karena vagina ini terbuat dari jaringan otot. Seperti di sini, ini vagina, di bawah kanalis cervicis uteri. Di sini ada di vagina itu ada lipatan-lipatan, bugae vaginales. Selanjutnya akan kita lanjut ke cervix. Cervix adalah bagian bawah rahim yang terhubung dengan vagina. Bisa kita lihat di sini, terhubung dengan vagina dan terhubung dengan uterus. Secara anatomis, cervix berbentuk silindris dan memiliki dua bagian. Bagian supravaginal, cervix supravaginal yang yang terletak di atas vagina, dan bagian vaginal yang menonjol ke dalam vagina. Kita lihat di sini. Serviks berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar untuk menstruasi yang terjadi di uterus dan bayi selama persalinan. Jika
bayi sudah akan melahirkan, dia akan keluar melalui serviks, serta sebagai saluran untuk sperma menuju rahim. Kalau koitus atau berhubungan seksual, maka sperma akan berjalan melalui vagina lalu ke serviks, lanjut ke uterus dan akan bertemu dengan ovarium, dengan ovarium atau sel telur. Lalu selanjutnya adalah uterus atau rahim. Bisa kita lihat di sini. Uterus atau rahim adalah organ berongga berbentuk pir seperti buah pir yang terletak di panggul wanita antara kandung kemih vesika urinaria di atas dan rektum atau anus di belakang atau di bawah. Secara anatomis, uterus terdiri dari tiga bagian utama. Fundus bagian atas, fundus uteri, korpus bagian utama, korpus uteri, di sini, dan cervix bagian bawah yang terhubung dengan vagina. Cervix. Dinding uterus terdiri dari tiga lapisan, yaitu endometrium, lapisan dalam yang mengalami perubahan selama siklus menstruasi, tunika mukosa, endometrium, lalu ada miometrium, lapisan otot tengah yang berkontraksi selama persalinan, tunika muscularis, miometrium yang terbentuk oleh jaringan otot, dan perimetrium, lapisan luar, tunika serosa. Uterus berfungsi sebagai tempat implantasi dan perkembangan janin selama kehamilan, serta mengeluarkan endometrium selama menstruasi. Saat menstruasi, endometrium, lapisan ini akan luruh. Selanjutnya adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau saluran tuba adalah sepasang saluran berotot yang terletak di kedua sisi rahim. Bisa kita lihat di sini. Menghubungkan ovarium dengan rahim. Secara anatomis, setiap tuba Fallopi memiliki panjang sekitar 10 cm. Perkiraan 10 cm dan terdiri dari 4 bagian. Infundibulum bagian dengan ovarium, bisa kita lihat di sini, dan memiliki fimbria yang membantu menangkap sel telur. Bisa kita lihat di sini, fimbria tuberi uterina. Uterina. Ampula, bagian paling luas di mana pembuahan biasanya terjadi. Di sini, setelah sel telur dihasilkan oleh ovarium, ditangkap oleh fimbra dan menuju ke ampula, di mana fertilisasi terjadi. Selanjutnya, ismus, bagian sempit yang menghubungkan ampula dengan rahim. Kita di sini, bagian sempit, ismus tubauterina, dan interstisial, bagian yang menembus dinding rahim. Di sini, tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur bagi sel telur
yang dilepaskan dari ovarium untuk menuju rahim, serta sebagai tempat terjadinya pembuahan oleh sperma. Jadi setelah berhubungan seksual, maka sperma akan berjalan ke sini terus dan menuju ke tuba Fallopi. Sedangkan sel telur setelah dihasilkan oleh ovarium akan ditangkap oleh fibra dan menuju ke ampula tubeuterina atau ampula tuba Fallopi, yang dimana akan bertemu di titik ini dan terjadilah fertilisasi. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium adalah lapisan mukosa yang melapisi bagian dalam rahim. Bisa kita lihat di sini. Tunika mukosa, yaitu terdiri dari terbentuk dari jaringan mukosa. Secara anatomis, endometrium terdiri dari dua lapisan utama. Lapisan basal yang berada di dekat myometrium dan berfungsi sebagai lapisan regeneratif atau lapisan yang bisa dibuat ulang, beregenerasi. Dan lapisan fungsional yang menebal dan mengelupas selama siklus menstruasi. Lapisan fungsional berperan dalam menerima dan menanamkan embrio jika terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi di sini, maka sel yang telah terfertilisasi itu akan berjalan dan menempel pada dinding uterus, serta mengalami perubahan hormon yang menyebabkan perdarahan menstruasi jika perubahan tidak terjadi. Jika pembuahan tidak terjadi, maka dinding-dinding dari endometrium ini akan luruh jadi darah dan terjadilah menstruasi. Endometrium memiliki banyak pembuluh darah yang mendukung fungsinya selama siklus menstruasi, di mana akan keluar darah dan kehamilan. Di mana jika tidak ada fertilisasi atau pembuahan, maka dinding-dinding ini akan luruh dan pembuluh darahnya akan luruh juga menjadi darah. Tapi jika terdapat fertilisasi atau pembuahan, maka jaringan-jaringan di sini dan pembuluh darah akan menyokong sel itu untuk tetap bertahan hidup dan menjadi janin. Lalu selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah organ berbentuk almond, bisa kita lihat di sini, yang terletak di panggul wanita di kedua sisi rahim. Di kedua sisi rahim ada dua, kanan dan kiri. Secara anatomis, ovarium memiliki dua fungsi utama: produksi sel telur, dan sekresi hormon seks seperti estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum. Ovarium ini sebenarnya terdapat foli-foli ovariki dan korpus luteum yang fungsi utamanya adalah untuk produksi hormon produksi hormon estrogen dan progesteron. Ovarium terdiri dari dua bagian: korteks yang berisi folikel kecil yang mengandung sel telur, dan medula yang merupakan bagian dalam yang mengandung jaringan penghubung dan pembuluh darah. Setiap bulan salah satu folikel dalam ovarium matang. Folikel ini akan matang menjadi sel telur dan melepaskan sel telur itu dalam proses ovulasi. Sementara hormon yang diproduksi korpus luteum akan mendukung siklus menstruasi dan kehamilan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan anatomi ini.
Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.